Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bisa berkumpul di sini untuk kembali belajar IPA. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk kita bisa berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Rizky Surya untuk pimpin doa. Silakan. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit mengingatkan kemarin kita sudah belajar tentang suhu. Kalau kemarin suhu itu apa maksudnya suhu? Derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalor. Oke, Mister ingin kalian nanti aktif dalam pembelajaran. Pokoknya kalau ada yang bertanya silakan tanya, ada yang bingung ya ditanyakan. Jangan. Jadi kegiatan hari ini yang pertama, kalian akan ngapain? Berliterasi. Yang kedua, kalian akan melakukan percobaan. Percobaannya alatnya udah dibawa semua ya. Oke. Alatnya sudah ada, kita akan melakukan percobaan. Nanti akan ada diskusi dan juga presentasi. Jadi kalian harus aktif atau silakan kalian ambil kertas yang sudah bisa sediakan di meja kalian sudah ada. Silakan ambil kertas HPS-nya. Tuliskan nama, kita kerjakan pretest. Pretest ada di layar yang kalian lihat. Atau setiap soalnya waktunya nggak lama-lama lah ya. 3 menit. Jadi silakan kalian kerjakan soalnya ada di sini. Tuliskan jawabannya saja di kertas kalian. Jangan lupa kasih nama. Silakan kumpulkan, taruh di sudut meja kelompok kalian. Selanjutnya akan melakukan percobaan, tapi sebelumnya kalian harus melihat ada sebuah gambar yang ada orangnya, gambar ada orangnya itu gambar dari sebuah kejadian di mana kebakaran itu ada di tempat terpencil, maksudnya di gang sempit yang jalan susah dijangkau oleh kendaraan seperti. Jadi warga berinisiatif memakai air seadanya, jadi mereka bawa air, wah siram-siram ya. Nah itu menggambarkan itu. Nah ini masalahnya dari kebakaran yang tadi, dari motivasi tadi. Kenapa api kebakaran bisa semakin besar jika dibiarkan? Tidak usah jawab, ini pertanyaannya nanti kita jawab melalui kajian imperatur dan praktikum. Kedua, pernahkah kalian melihat pemadam kebakaran yang disemprotkan oli atau minyak saat memadamkan api? Tidak usah dijawab. Jangan-jangan nggak pernah melihat pemadam kebakaran, melihatnya di Upin-Ipin, Mister. Nah, itu boleh-boleh. Terus kira-kira apa yang menyebabkan air dipilih untuk memadamkan api? Dari pertanyaan ini kita nanti jawab bersama-sama di akhir setelah membuktikan dengan pembelajaran hari ini. Nah, ini ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah. Sekarang Mister minta identifikasi masalah yang ada dari LKPD kalian. Coba buka LKPD kalian ya. Anggi. Yang pertama, terjadi kebakaran tanggamus di malam hari. Kebakaran di Tanggamus di malam hari. Ada lagi? Mantap Anggi, kita langsung ya. Terus ada lagi? Apa itu aja masalahnya? Apa? Askia? Pemadam kebakarannya terlambat datang. Oke, pemadam kebakarannya terlambat datang. Ada lagi? Berapa? Menggunakan air jelas ada. Ya, pemadam. Ini adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan ilmiah yang mengarahkan kita untuk menemukan konsep dari tujuan pembelajaran kita. Tapi pertanyaan atau rumusan yang tepat itu untuk kita pelajari di hari ini. Raise your hand, angkat tangan. Najwa, silakan. Bagaimana menghambat atau mengatasi menyebarkan api saat kebakaran? Menyebarkan apa menyebarnya? Menyebarnya. Oke, bagaimana mengatasi menyebarnya api saat kebakaran? Oke. Ya, boleh. Apa ada lagi? Bagaimana menggunakan air dengan efektif untuk memadamkan kebakaran? Dengar nggak, Patang? Bagaimana menggunakan air dengan efektif untuk memadamkan kebakaran? Oh iya, biar nggak boros aja. Oh, itu banyak siram-siram aja. Oke, boleh.
Nah, ini nanti yang terakhir harus dijawab ini. Rumusan ini dicatat loh, 3 ya. Berarti 3 tadi. Kita harus dicatat nanti di akhir kita jawab bersama. Oke. Mari berkelompok. Sudah berkelompok? Kenapa harus berkelompok? Memudahkan untuk melakukan praktikum. Yang kedua, kalian bisa berlatih, berdiskusi dan bekerja sama. Karena prinsipnya manusia itu butuh manusia yang lain. Oke, kita lanjut ke sini. LKPD-nya silahkan dibuka. Di situ ada alat dan bahan. Di situ ada langkah-langkah percobaan. Silahkan kalian secara mandiri ikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Jangan lupa LKPD-nya ditulis nama kelompoknya. Lakukan percobaan sesuai langkah dengan mandiri. Kalau nggak tahu baru tanya. Katanya mandiri. Lakukan langkah-langkahnya, alat-alatnya disesuaikan. Ayo, jalankan. LKPD satu ini siapa? Yuk, jalanin. Waktunya nggak lama-lama ya. Waktunya 15 menit cukup. Nggak lebih ya, 15 menit aja udah cukup. Sekarang kita presentasi. Yuk, quick. Yang kelompoknya ini Fadil sama Askia sama Najla. Silakan tiga-tiganya ke depan. Tiga-tiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan Fadil sama dijawab pertanyaan. Hah? Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Dari hasil percobaannya, botol air mineral yang sebelum dimasukkan oleh air itu hasilnya terbakar ya. Lalu kalau udah dimasukin air, botol gelas itu nggak kebakar, ya kayak di lapisan air. Jadi nggak kebakar tapi kalau bisa air. Terus selanjutnya Dan plastik esnya sama seperti botol plastik, jadi terbakar juga kalau kita kena air juga kering. Dan kalau udah kena airnya, jadi kebakar. Yang potongan kayu, ya setelah kena api dia menghitam. Apakah kalor mempengaruhi perubahan wujud pada suatu benda? Jawabannya iya, karena kalor mempengaruhi perubahan wujud benda. terus enggak. Dan yang kedua, bagaimanakah suatu benda bisa terbakar? Awalnya kalor yang mengalir pada benda meningkatkan suhu benda tersebut. Kemudian lama-lama kalor yang mengalir pada benda melebihi titik didih atau titik leleh dari benda tersebut sehingga merubah wujud benda tersebut. Nomor 3, bagaimanakah pengaruh air dalam proses pembakaran? Air membuat kalor yang seharusnya mengalir langsung ke benda menjadi mengalir ke air dahulu sampai melebihi titik didih air, baru kalor akan mulai mengalir ke benda yang dibakar. Hal ini membuat kalor membutuhkan waktu lebih lama untuk membakar suatu benda yang memiliki air. Lalu yang nomor 4, mengapa pada saat kebakaran terjadi, biasanya tim pemadam kebakaran yang berupaya memadamkan api tidak langsung menyiramkan air pada titik pusat api, melainkan menyemprotkan air ke objek sekitarnya terlebih dahulu. Karena untuk membuat api tidak menyebar lebih luas lagi, karena air akan menghambat pembakaran pada benda yang basah. Sedangkan yang mau ditanyakan, silakan angkat tangannya. Mau nanya apa? Apa hasilnya? Tadi yang kalian ini, kelompok ini tadi ada yang bocorkan kebakar waktu dikasih air. Kok beda sama dia? Gak mau nanya tuh. Mau nanya nggak? Ya kan, bocor juga kan? Tuh, nggak mau nanya. Tanya lagi. Bisa jebol. Kenapa plastik kalian jebol setelah diisi air? Karena kalian tidak melapisi bagian luar plastik dengan air dulu. Kalian langsung masukkan air ke dalam plastiknya. Oh gitu. Itu yang pertama
kalian bakar pas di sambungan, malahan di sambungannya. Nah, sambungan ini adalah namanya sambungan. Tadinya nggak menyatu, kemudian direkatkan jadi menyatu. Tapi kan nggak utuh seperti yang ini. Maka sangat lebih rawan lah untuk kalau bisa membakar masuk ke sini. Makanya tadi lebih berpotensi meleleh. Padahal tadi katanya Najwa pertama, tapi Mister kayaknya salah plastiknya. Kok salah plastiknya? Siapa sih bahasa tadi? Oh, beda plastiknya Mister. Nih, kalau dipegang nih, jujur, pegang nih, maaf kanan kiri, pegang gini, ya, rata sama ini, tebelan mana? Nah, tebelan punyanya Najwa dan kelompok 2, tapi kenapa masih juga? Yaitu dua hal kemungkinannya. Yang pertama, karena bunyinya saya kepada permukaannya. Yang kedua, tadi yang dibakar tepat di bawah sambungan dari plastik tersebut. Oke. Baik, Ustaz, aku mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mengevaluasi dan pemecahan solusinya. Yang pertama, jawaban rumusan masalah. Rumusan yang pertama apa tadi? Rumusan masalah tadi yang pertama, yang kalian catat tadi, rumusan masalah. Biar kalian ingat rumusan masalah. Bagaimana mengatasi menyebarnya api saat kebakaran? Oke, bagaimana cara mengatasi api menyebar pada saat kebakaran? Kita anggap tadi waktu kebakar plastik itu kayak sebuah benda yang kemudian mau dihajar sama kebakaran. Diapain kita? Dilapisi dengan air, atau tadi diisi dalamnya dengan air. Untuk apa? Untuk menghambat biar kebakarannya enggak menyebar. Kalau memadamkan api atau memadamkan kebakaran, kemana berarti istilahnya? Ke apinya. Tapi kan kita nggak mungkin bisa langsung madamin, langsung padam semua. Maka sekitarnya dulu. Kalau sekitarnya udah basah kan nggak mungkin menyebar. Iya. Gitu. Terus yang kedua, misalnya apa? Bagaimana menggunakan air dengan efektif untuk memadamkan kebakaran? Nah itu, barusan juga udah bisa jelasin. Pakai airnya bukan langsung nyemprot ke api atau pusat kebakarannya, tapi ke sekitarnya dulu. Buat apa? Mencegah penyebaran. Takutnya kita fokusnya nih, misal ke sumber apinya, disiram. Ternyata ada angin. Jadi yang sekitarnya lebih cepat penyebaran. Kita fokus di tengah, tiba-tiba apinya bersana, sana. Salah konsep. Nah, makanya harus di pinggirnya dulu. Solusinya, tadi udah terjawab. Solusinya jadi gimana? Kalau ada terjadi kebakaran, yang pertama kita harus ngapain? Pertama, lakukan pemadaman sebelum nunggu pemadam ya. Kalau pemadam itu udah pasti kita telepon. Tapi dari kita apa yang bisa kita lakukan sebagai penanganan awal? Memadamkan dengan air yang ada di sekitar kita. Caranya gimana tadi? Dengan makan dong. Dalam kecil semua. Tadi gerbong banyak tuh orang yang kayak STM kalian. Tuh. Apa? Memadamkan api. Dengan cara apa memadamkan apinya? Menyiram air di sekitar api. Oke, menyiramkan air di sekitar kebakaran dulu, baru menyiram ke pusat kebakaran atau pusat api. Oke, tepuk tangan buat Najwa. Seperti biasa, kita refleksikan hari ini. Tadi sempat keselomot, Askia, tapi yang nangis siapa yang bahagia kira-kira? Bahagia sama lagi. Jadi itu ya, penting. Hal kecil kayaknya cuma api lilin, tapi api lilin sama plastik. Tapi kalau kena api ya sakit juga kan? Nah, jadi tetap berhati-hati walaupun dengan api yang kecil. Jadi refleksinya ke sini, apa ke sini? Sini. Sini jadi gini. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jangan kapok praktikum IPA ya. Kita akan sering lakukan praktikum yang gini, yang sederhana. Yang alatnya itu ada di warung, ada mungkin di depan rumah kita nggak kepake. Soalnya kenapa? Karena kita belum ada lab di IPA. Tapi sekali lagi bersyukur. Jangan lupa bahagia. Sekarang harus tetap bahagia. Jadi proses.
langsung diambil lagi kertasnya yang tadi. Silakan disterilkan, jangan sampai ada ketumpahan air kertasnya. Di lembar sebaliknya tuliskan pos teks. Di lembar sebaliknya tuliskan pos teks. Tadi kan belum belajar nih, makanya bisa lihat tadi kok isinya hanya 3 kata, 4 kata, 5 kata. Setelah belajar harusnya kalian bisa berkata-kata sih. Itu menunjukkan progres belajar kita hari ini. Kalau kalian tetap nggak bisa berkata-kata, berarti progresnya nggak keren sih. Jadi kalian harus bisa berkata-kata. Saya lanjutkan, waktunya 5 menit, udah belajar kok lama-lama. Kalau sudah, masing-masing kelompok ketuanya kumpulkan di depan, kumpulkan ke saya. Belum menutup pembelajaran, pastikan tidak ada sampah bergeletakan dengan berantakan di meja kalian. Rapikan. Oke, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga banyak manfaatnya. Pesan Mister sekali lagi, jaga kesehatan. Kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur, kalau haus minum, kalau capek istirahat. Kalau waktunya sholat ya sekian dari Mister, lebih kurangnya mohon maaf. Yakini dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, dengan ridho Allah, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar lagi di rumah. Ya, Ustaz. Pelajari materi selanjutnya juga masih tentang kalor, tapi perpindahan kalor. Oke? Sekarang doa dipimpin oleh Yodi. Semua siap. Yang keras Yodi, jadi harus Semua